yang mencoba memecah belah bangsa dengan sifat-sifat intoleran dan lain sebagainya. Maka itulah alasan kenapa hari ini bukan mereka yang mengadakan acara, tapi kita mengundang. Saya yang mengundang. Jadi jangan salah pemberitaan. Bukan mereka yang membuat, tapi saya sebagai tuan rumah yang mengundang untuk memberikan kajian dan wawasan kebangsaan. Tadinya ada beberapa teman artis yang mau datang. Ya itu tadi, kayak Aura yang tadinya mau datang, anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit. Terus kemudian Vicky Su malah datang besok ke acara saya di Jogja. Mas Naga ada acara sendiri dan lain sebagainya. Tetapi bersyukur alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah bisa berbuka puasa dengan teman-teman wartawan sesuai dengan janji saya. Kenyang toh kalian? Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan. Gus, tadi ada pendeta juga, Gus. Ada pendeta Gilbert Lumindo. Dan alhamdulillah itulah toleransi yang kita bangun. Bahkan seorang pendeta besar itu mau hadir dan juga memberikan semangat kepada teman-teman di BUMN tadi bahwa yang kita butuhkan hari ini adalah saling menguatkan, saling bergandengan tangan, meluruskan soft dan barisan untuk sama-sama menjaga NKRI. Itu tadi pesan-pesan yang kita sampaikan. Jadi wawasan kebangsaan agar tidak terpapar radikalisme itu. Iya. Jadi begini, pengertian siapa sih Indonesia itu? Mereka yang lahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia, hidup di Indonesia, berbicara dengan bahasa Indonesia, mati di Indonesia. Ya kita harus mencintai Indonesia. Jangan sampai kita hidup, lahir, tinggal, mati di Indonesia, tetapi tidak mencintai Indonesia. Dengan mengatakan bahwa mencintai negara itu tidak ada hasilnya, tidak ada dasarnya dan lain sebagainya. Dan yang menjadi salah satu prioritas saya adalah fokus kepada teman-teman di BUMN salah satunya. Jangan sampai mereka makan uang negara menggunakan fasilitas negara tapi untuk melawan negara. Tidak mau hormat merah putih, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi, tentunya itu tidak dibenarkan. Lah kita memberikan pandangan kepada mereka melalui sudut pandang agama bahwa mencintai negara itu bagian dari iman. Kira-kira begitulah. Dan alhamdulillah ini dari Pertamina, Utama Karya, Patra Jasa, Berantas semuanya bisa hadir. Ini momennya di bulan Ramadan ya? Kebetulan saya ada waktu di bulan Ramadan ini, sekalian lah saya ngajak mereka sholat berjamaah dan kita ajak mereka untuk kajian itu. Kenapa bukan mereka yang mengundang? Karena ada surat edaran dari istana, pejabat tidak boleh melakukan buka puasa bersama. Kan ada edaran tuh. Makanya saya tidak bisa hadir ke mereka karena mereka ada larangan itu ya. Alhamdulillah kita bisa sholat bersama di rumah kita di sini. Gus, ini acara yang keberapa kali ini, Gus? Ini baru pertama ya, mungkin Ramadan ini ada beberapa kali acara ya. Termasuk besok sore di pondok saya itu dengan 1.500 anak yatim insya Allah. Kalau bahasa saya bukan anak yatim, maka besok acaranya adalah buka bersama sahabat kecil Gus Miftah. Karena saya nggak mau diksi yang dipakai itu seolah-olah nggak enak untuk anak-anak itu. Jadi saya tidak pernah menggunakan diksi anak yatim, tetapi sahabat kecil Gus Miftah. Gus, tadi ada yang unik juga, Gus. Di mobilnya presiden para pendosa. Para pendosa. Ya, itu julukan ke saya dari beberapa jamaah di Indonesia. Karena care-nya saya terhadap para pendosa. Salah satunya nih, mana terima menghargai Islam? Sini mau. Ini beliau ini ikrar pokoknya mau ngawal pengajian Abah Miftah ya, mau ya? Siap. Jadi saya mencoba masuk ke semua lini, termasuk kepada orang-orang yang dianggap marginal, dianggap kurang baik. Karena itu tadi, jangan pernah melihat mereka dengan kaca mata dan sudut pandang yang negatif. Karena mereka bisa berubah. Kita lihat dari ini mau luar biasa, bahkan beliau diangkat menjadi adik angkatnya Habib Lutfi. Kan keren. Maka kemudian saya dikasih mobil sama jamaah itu dengan tulisan Presiden Para Pendosa. Karena kedekatan saya dengan mereka. Kalau untuk yang Total Club itu masih, Gus? Masih. Bahkan saya ini ada acara di Antv besok, salah satunya tentang itu. Jadi saya punya program baru di Antv, judulnya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi lika-liku dakwah termasuk di tempat-tempat klub malam dan lokalisasi. Nanti akan kita buat secara berkala. Gus, ini kan buka puasa dengan BUMN, apakah juga ada sedikit ya perbincangan tentang kemarin Pertamax yang naik gitu? Wah, kalau itu di luar wewenang saya. Kalau itu Mungkin di luar ada wewenang saya. perbincangan itulah bagaimana? Kalau saya sebagai tokoh agama, tentunya mengingatkan kepada teman-teman bahwa pemerintah itu adalah pelayan rakyat. Nah, bagaimana kemudian melayani rakyat dengan sepenuh hati. Kalau persoalan naik dan turun dan sebagainya tentunya di luar wewenang saya. Tapi yang jelas kita mengingatkan
bahwa fungsi dari agamawan itu adalah untuk fungsi kontrol. Kalau ada yang salah ya kita luruskan, ada yang kurang baik ya kita baikkan. Kalau persoalan politik di dalamnya itu di luar wewenang saya. Gus melihat Ramadan kali ini mungkin gimana? Saya pikir ini istimewa dan spesial ya, setelah 2 tahun kita sama sekali tidak bisa beraktivitas di bulan Ramadan. Ini saatnya kita bisa kembali normal, bisa tarawih dan lain sebagainya. Maka kalau awal-awal dulu pandemi ketika kita dilarang ke masjid semuanya protes. Pemerintah anti Islam. Lah sekarang sudah boleh ke masjid. Pertanyaannya kamu ke masjid apa enggak? Jangan sampai dulu mengatakan pemerintah anti Islam, begitu dibolehkan ternyata kamu juga nggak pernah ke masjid. Itu berarti kita hanya cari-cari salahnya pemerintah saja. Mumpung ini boleh, ayo. Kalau memang ada yang salah ya, saya yakin pemerintah itu bukan anti kritik kok, tetap mau diingatkan. Saya juga kritik soal kemudian kenapa sih tarawih harus ada istilah booster. Padahal kita sudah vaksin 2 kali. Selama menyampaikannya baik, saya pikir nggak ada istilah pemerintah anti kritik. Dan saya biasa kok, tetapi dengan cara yang makruf. Tapi Gus banyak yang mempertanyakan kan kenaikan itu tadi yang saya bilang BBM. Menurut Gus sendiri seperti apa setelah mungkin di sini kan ada pihak BUMN sendiri. Kita sebagai rakyat ya satu, kalau dirasa itu memberatkan, tentunya kita bisa menyalurkan aspirasi dengan baik. Dan saya sering kemudian dengan sahabat saya Pak Eri, coba kalau ada kebijakan ditinjau. Walaupun saya tidak bisa intervensi, artinya saya hanya bisa memberikan masukan. Lah pertimbangannya itu seperti apa? Ya saya kembalikan kepada Pertamina. Kan Presiden juga sudah memberikan teguran kepada Menteri. Ya sudah, kita ikuti saja gitu. Kita ikuti saja. Kalau saya begini prinsipnya, kalau memang dirasa kurang baik, saya bisa mengingatkan. Tapi undang-undangnya adalah watawasobil haq, watawasobil sober, menasihati dengan cara yang baik dan benar. Jangan sampai kemudian terjadi caci maki tanpa ada solusi. Kayak saya kemarin ditanya soal minyak goreng macam-macam. Ya kalau saya kan seneng guyon. Yang perlu diturunkan tuh bukan suara tua, tapi harga minyak goreng. Tapi ya santai saja, nggak usah pakai emosi. Ya mungkin ada tanggapan dari pihak BUMN Pertamina yang hadir sini. Coba Pak Eri. Dikit aja Pak. Beliau karena di sini sebagai jamaah saya bukan sebagai direksi ya, bukan sebagai direksi. Yang jelas ya kalau apakah Gus Utama memberikan masukan, ya tentu masukan ya Pak ya. Dan masukan-masukan itu kan pasti ditampung, kemudian pada akhirnya akan diputuskan yang terbaik menurut pemerintah. Gitu saja kalau saya. Kan saya juga tidak bisa memaksa. Tapi ada rencana untuk juga bersama mungkin di momen Ramadan kali ini. Termasuk besok sore, mumpung saya ketemu dengan 1.500 anak yatim, salah satu acaranya adalah mendoakan bangsa ini. Karena kan doa mereka tulus, beda dengan kalian modus. Kita tulus, mumpung anak-anak yatim ya kita doakan pemerintah, kita doakan bangsa ini, semuanya lah untuk kebaikan. Insya Allah besok di acara di pondok itu. Jadi dipastikan besok ke Jogja Gus ya? Pasti, karena malam ini saya pulang ke Jogja. Gus, apa? Mau menanggapi tentang yang sholat di Times Square gitu kan, Gus juga suka di Times Square New York. Dan itu kan ada pro kontra menurut Gus sendiri. Kalau saya keren kok. Karena kan yang namanya masjid itu merupakan isim makan dari sajadah, dari fi'il madi sajadah itu masjidan. Masjid tempat untuk sujud. Bagi saya dimanapun yang bisa untuk sujud, ya itulah masjid. Bagaimana dengan sholat di Times Square? Ya keren-keren aja Pak. Asalkan niatnya baik. Dan kita tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Itu kan keren. Pertanyaannya adalah di Amerika saja jadi orang Islam sebangga itu, masa kita di Indonesia tidak? Pesan moralnya kan di situ. Maka bagi saya fan-fan saja. Kayak kemarin orang membaca Quran di Malioboro, bagi saya baik-baik saja Pak. Baik-baik saja kalau niatnya untuk syiar. Kalau saya bilang, wah mereka niatnya untuk pamer, saya nggak bisa masuk wilayah niat kepada mereka. Mereka nanti orang ikhlas kita bilang begitu kan kita yang salah, maka kita nggak boleh. Bagi saya bagus untuk syiar, apalagi di Amerika. Sama halnya dulu ketika saya ngajak orang mabuk di Malioboro untuk sholat. Ini kan sama saja sebenarnya. Cuman mungkin amplifikasi pemberitaannya tidak sebesar di Times Square. Itu saja. Gus, ada niatan nggak sih bukber bersama teman artis juga? Dan Kita itu merencanakan ya, tapi waktu saya itu mepet banget. Ata juga sibuknya minta ampun. Mau kemarin kita mau buka puasa dengan keluarga, asik gitu saja sampai ini belum keturutan. Karena kan jadwal saya harus saya bagi di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, dan di luar daerah. Makanya kita menemukan kecocokan waktu itu yang susah. Tapi percayalah, kita setiap saat itu komunikasi untuk saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya. Ya, Gus, yang terbaru Gus terkait vonis mati yang
pemerkosa 13 santri itu Gus, itu gimana Gus? Saya setuju. Kalau saya setuju. Karena itu bagi saya udah kebangetan. Dan saya dari awal kan pernah posting soal itu gitu. Karena salah satu efeknya adalah ya kita yang di pesantren sebenarnya kita baik-baik saja karena kena imbasnya. Seolah-olah dunia pesantren itu seperti itu. Makanya kalau saya secara pribadi ya, nggak ada satu santri pun yang punya kontak nomor HP saya nggak boleh. Dan saya nggak punya kontak nomor HP santri. Kalau ada santri putri konsultasi, saya selalu didampingi oleh istri saya. Atau kita bareng-bareng. Samanya ketika saya ngaji di klub malam, nggak ada anak-anak klub malam yang punya nomor HP saya. Yang punya hanya manajer dan ownernya saja. Karena apa? Itu bagian dari proteksi. Maka kalau ada vonis seperti itu bagi saya, ya sudahlah itu urusan pengadilan. Karena sudah kebangetan menurut saya. Memalukan sebenarnya. Sangat memalukan dan yang kena efeknya pesantren. Yang melakukan hanya oknum kiai, tapi yang kena imbasnya semuanya. Kan gila mau kiai memperbesar 13 santri gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Dan yang kena efeknya kita semuanya. Maka saya mendukung keputusan pengadilan supaya ada efek jerak untuk yang lain. Jadi pembelajaran. Satu hal bahwa kemudian ketika kita mondokkan anak dilihat ini bener-bener pesantren apa bukan. Makanya dari awal kayak anak kita itu si Atam mau bikin pesantren, saya dukung asalkan dikelola dengan profesional dan dipasrahkan kepada ahlinya. Jangan sampai kemudian kita tidak punya kemampuan tentang pesantren, hanya sekedar membuat. Maka harus cari orang-orang yang profesional untuk menangani pesantren itu. Gus, sedikit Gus, mengenai hebohnya artis-artis untuk trading nih Gus, melihatnya seperti apa sih? Trading itu begini ya, selama kemudian perusahaannya terdaftar di Bapepti, ya itu berarti resmi. Kalau di luar Bapepti ya berarti abal-abal. Ikutlah yang resmi. Satu, yang kedua, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Jangan kemudian hanya gara-gara terbawa gaya hidup, kita akhirnya terjebak dengan keinginan kaya secara instan. Tentunya itu kurang benar. Makanya banyak hari ini artis yang konsultasi sama kita, gimana Gus. Ya, saya bilang kok, kalau mau ikut seperti itu, pastikan perusahaannya itu legal dan resmi sesuai undang-undang pemerintah. Itu saja saya. Kalau enggak, itu pasti abal-abal. Tapi sudah ada beberapa artis yang sering Siapa aja Gus artisnya yang udah? Saya tidak sebut nama, tapi banyak artis yang komunikasi soal itu. Dan dulu sebenarnya ada teman yang trading seperti itu mau nyumbang kita, tapi alhamdulillah kita menolak. Karena saya khawatir kemudian terjadi masalah, dan ternyata benar terjadi masalah. Kalau seandainya sumbangan itu saya terima kan, saya ikut-ikutan keseret polisi ya. Cuma ada alasan tertentu nggak sih bisa nolak sumbang itu apa karena juga? Satu kan saya orangnya hati-hati mas. Pondok pesantren saya itu sama sekali tidak pernah membuat proposal, tidak pernah minta-minta. Jadi kalau ada orang mau nyumbang seperti itu saya selektif. Artinya tidak asal. Malah kemudian jadi masalah kan bahaya. Ya. Udah ya. Udah makan belum? Gus.